Seorang wanita yang memberikan laporan ke kepolisian ditolak dan ditertawakan. Diduga laporan tersebut adalah palsu. Saksikan berita selengkapnya bersama saya Aquina Angger di News on Trending. Seorang wanita yang melapor ke kepolisian karena suaminya yang hilang diduga menggunakan dokumen palsu. Sebelumnya ia sudah memberikan laporan namun ditertawakan oleh petugas Polsek setempat. Peristiwa ini terjadi di Polsek Biringkanaya, Makassar, Sulawesi Selatan. Pada akhirnya wanita ini ketahuan berbohong setelah petugas kepolisian menemukan pria yang dilaporkannya hilang. Awalnya wanita berinisial DA ini mengaku telah beberapa kali melapor kepada petugas soal suami hilang, tetapi malah diminta untuk mengganti suami dan ditertawakan oleh oknum petugas. Berdasarkan laporannya, seorang pria bernama Hagai yang disebutnya sebagai suami itu hilang sejak 26 Desember 2022. Ia mengatakan Hagai meninggalkan rumah untuk membeli gagang pintu di wilayah Pacerakang. Namun Hagai tak kunjung kembali ke rumah sampai dini hari. Bahkan Hagai juga tidak bisa dihubungi. Karena tak kunjung mendapatkan kabar dari Hagai, DA melaporkannya kepada polisi. Saat menceritakan kronologinya, ia mengaku ditertawakan. Pengakuan DA yang ditertawakan oknum petugas kepolisian itu lantas viral. Kapolsek Biringkanaya langsung meminta maaf dan merespon laporan DA. Setelah ditelusuri, polisi menemukan Hagai di rumah keluarganya dan langsung membawa Hagai dan DA ke posko Resmo Polda Sulsel untuk dimintai keterangan. Satu persatu mulai terungkap. Ternyata keduanya bukan sepasang suami istri. Hal itu diketahui saat polisi menginterogasi keduanya. Mereka hanya sepasang kekasih yang telah tinggal satu atap selama setahun di sebuah rumah kos. Tak hanya itu, Datu juga diduga telah memalsukan sejumlah dokumen untuk menyatakan keduanya berstatus suami istri. Dokumen yang diduga dipalsukan Datu dan Hagai yakni mulai dari buku nikah, kartu keluarga hingga kartu tanda penduduk. Datu dianggap memberikan laporan palsu karena pria yang dilaporkannya tersebut bukan merupakan suaminya. Lantas bagaimana akar dari perkara ini? Simak penjelasannya berikut ini. Datu merupakan warga Jalan Mangga 3, Kelurahan Pacerakang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Menurut dia, suaminya yang bernama Hagai sudah hilang selama sepekan sejak 26 Desember. Datu mengatakan suaminya pergi meninggalkan rumah untuk membeli gagang pintu pukul 9 pagi waktu setempat. Hagai diketahui berencana membeli gagang pintu di sekitar wilayah Pacerakang. Namun hingga pukul 1 dini hari, Hagai tak kunjung kembali ke rumah. Menurut Datu, Hagai memiliki penyakit gangguan di otak kecil akibat kecelakaan kerja setahun yang lalu. Hal itulah yang membuat makin was-was ketika tidak menerima kabar apa-apa setelah kepergian sosok yang disebut suaminya itu membeli gagang pintu. Karena itulah ia memutuskan untuk melapor ke polisi sehari setelah suaminya hilang. Sesampainya di kantor polisi ketika melaporkan suaminya yang hilang, Datu mengaku tidak langsung dilayani oleh kepolisian. Ia sempat menceritakan kronologi hilangnya Hagai kepada salah satu anggota polisi, tapi malah ditertawakan oleh mereka. Datu sempat menunggu beberapa saat di kantor polisi, berharap ia segera dilayani oleh kepolisian. Namun ternyata harapannya tidak terwujud. Ia kembali diolok-olok oleh oknum anggota polisi. Datu akhirnya pulang tanpa adanya laporan kehilangan. Hatinya hancur bercampur gelisah karena tak ada kabar dari suami. Setelah beberapa hari suaminya tak kunjung pulang dan tak ada kabar, Datu kembali mendatangi kantor Polsek Biringkanaya. Ia berharap kini bisa membuat laporan dan suaminya ditemukan. Di kantor polisi sambil menangis, Datu kembali menceritakan kepada oknum polisi itu kalau suaminya hilang. Lalu ia dipanggil oleh salah satu oknum polisi berinisial R. Ia menanyakan identitas Datu dan suaminya, lengkap dengan nomor ponsel yang bisa dihubungi. Namun, polisi tersebut mencatat data-data itu di tempat yang tidak semestinya, yakni di belakang sebuah buku. Dalam sebuah postingan, terlihat seorang wanita sedang membuat video klarifikasi. Sembari membaca teks, perempuan yang diduga bernama Datu tersebut meminta maaf karena telah membuat laporan palsu. Datu lantas meminta maaf atas seluruh keributan yang telah terjadi akibat laporan palsunya.
Saya telah menyesal akan perbuatan saya yang membuat laporan palsu di Polsek Biringkanaya yang merusak nama baik citra Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Biringkanaya. Tuturnya. Datu terlihat beberapa kali menghela nafas berat dan seperti menahan tangis selama membacakan teks klarifikasinya. Pengakuan Datu ini juga dibenarkan oleh pihak Kapolsek Biringkanaya, Kompol Andi Alimudin. Disebutkan bahwa keduanya sudah tinggal di sebuah kos di Pacerakang selama beberapa bulan belakangan. Masih dikutip dari salah satu akun Instagram, Hagai mengaku kepada pihak kepolisian soal alasannya meninggalkan Datu, yaitu akibat tak tahan dengan perlakuan kasar wanita itu. Namun klarifikasi Datu tampaknya tak cukup membuat publik lega. Walau mengecam Datu yang membuat laporan palsu, warganet menilai tidak seharusnya polisi tertawa apalagi bercanda kepada wanita yang melaporkan suaminya yang hilang. Tanda tangan di bawah ini, nama Datu Balak Lembang. Dengan ini saya menyatakan laporan yang saya buat di Polsek Biringkanaya tidak benar. Saya dan Hage bukan merupakan suami istri dan hanya pacaran dan membuat berita bohong dan dokumen palsu berupa akta pernikahan dan kartu keluarga beserta KTP palsu yang berstatus kawin yang saya dapatkan dari teman saya Eko yang berada di Semarang melalui online. Saya telah menyesal akan perbuatan saya yang membuat laporan palsu di Polsek Biringkanaya yang merusak nama baik citra Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Biringkanaya. Dengan ini saya benar-benar minta maaf atas perbuatan saya yang tidak terpuji dan merusak nama baik citra Kepolisian Republik Indonesia, khususnya Polsek Biringkanaya, dan saya berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Pernyataan ini dibuat tanpa paksaan dari pihak manapun. Makassar, 4 Januari 2023, tertanda Datu Balak Lembang. Terima kasih. Kasus warga yang membuat prank laporan palsu tersebut tidak hanya terjadi kali ini saja. Sebelum seorang wanita yang memberikan laporan palsu suami hilang, sudah ada beberapa laporan palsu lainnya yang terjadi. Ada seorang pemuda yang membuat laporan palsu yang menyatakan bahwa dirinya menjadi korban begal di banjir Kanal Timur. Setelah diselidiki, pemuda tersebut menjadi korban prostitusi open BO. Lalu ada juga seorang pria yang membuat laporan palsu terkait dengan penculikan, padahal diketahui ia menjadi korban pengeroyokan. Laporan palsu juga pernah digunakan oleh seorang pria di Jember agar terhindar dari lilitan hutang.